can't do it, don't work here. You are just a burden to the company. Sorry, Mas. Mr. Rendra, scolding your staff until they cry in public for such a minor mistake is very unprofessional. Arga Aditama melangkah masuk ke lobi megah PT Cipta Jaya Graha dengan perasaan campur aduk. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya, bukan karena takut, tapi karena sebuah antisipasi yang telah lama ia rencanakan. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai analis junior di divisi perencanaan. Ia mengenakan kemeja katun sederhana berwarna biru muda dan celana bahan berwarna gelap, penampilan yang sengaja ia pilih agar terlihat biasa saja, sama seperti lulusan baru lainnya yang berjuang mencari kerja di ibu kota. Lobi itu berkilauan dengan lantai marmer impor dan sebuah lampu gantung kristal raksasa yang mendominasi ruangan. Puluhan karyawan berlalu lalang dengan langkah cepat, wajah-wajah serius terbungkus dalam setelan mahal. Arga mengamati mereka dalam diam. Ia bisa merasakan aura kompetisi yang kental dan sedikit ketakutan. Ini adalah perusahaan yang dibangun dari nol oleh almarhum ayahnya, sebelum akhirnya terlepas dari tangan keluarga dan diambil alih oleh manajemen baru di bawah pimpinan Bramantio Wiguna. Setelah melapor ke resepsionis, ia diantar oleh seorang staf HRD ke lantai 15. Ruangan divisi perencanaan adalah area open space yang luas namun terasa sesak. Meja-meja berdempetan, dipisahkan oleh partisi rendah. Arga diperkenalkan secara singkat oleh manajer HRD, yang kemudian menyerahkannya kepada seorang wanita muda yang tampak ramah bernama Dina. Ini Arga, anak baru. Tolong kamu bimbing dia ya, Din, kata manajer itu sebelum bergegas pergi. Dina tersenyum tulus, senyum pertama yang Arga lihat sejak memasuki gedung ini. Hai, Arga. Selamat datang. Aku Dina. Mejamu di sebelah sana, dekat jendela, sapanya ramah, suaranya sedikit berbisik. Semoga betah ya. Tapi aku peringatkan dari sekarang, di sini agak intens. Arga membalas senyuman itu. Intens bagaimana? Tanyanya sambil mengikuti Dina ke mejanya, sebuah meja kecil di sudut yang berantakan dengan tumpukan dokumen lama. Nanti kamu akan tahu sendiri, bisik Dina lagi. Yang penting, jangan sampai berurusan dengan Mas Rendra. Dia supervisor kita. Dan dia putra mahkota. Putra mahkota. Arga pura-pura tidak mengerti, padahal ia tahu persis siapa yang Dina maksud. Rendra adalah putra tunggal Bramantio Wiguna, sang CEO. Dina mengangguk, matanya melirik ke sekeliling seolah takut ada yang mendengar. Anak Pak Bram. Dia memegang kendali penuh di divisi ini. Apa katanya adalah hukum. Pokoknya, turuti saja apa maunya, jangan membantah. Itu kunci bertahan hidup di sini. Arga hanya mengangguk pelan, dalam hatinya ia mencatat informasi itu. Ia duduk di kursinya, menyalakan komputer tua di depannya, dan menarik napas panjang. Penyamarannya telah resmi dimulai. Ia harus melihat sendiri, dari level terendah, seberapa parah kerusakan yang terjadi di perusahaan yang seharusnya menjadi warisannya ini. Belum genap 1 jam Arga duduk di mejanya, mencoba memahami tumpukan berkas proyek yang diberikan Dina, suasana kantor tiba-tiba berubah. Hawa di ruangan yang tadi sibuk namun relatif tenang, kini menjadi tegang. Semua orang tampak menunduk, jari-jari mereka mengetik lebih cepat, tak ada lagi yang berani mengobrol atau bahkan bergeser dari kursi. Dina, yang duduk di seberang partisinya, memberikan isyarat mata singkat ke arah pintu masuk. Arga menoleh. Seorang pria muda, mungkin seumuran dengannya tapi dengan aura arogan yang pekat, melangkah masuk. Dia mengenakan setelan desainer yang harganya mungkin setara dengan gaji Arga selama 6 bulan. Rambutnya disisir klimis ke belakang,
dan jam tangan emas berkilau di pergelangan tangannya. Dia berjalan angkuh, memindai ruangan seolah sedang menginspeksi kandang ternak. Inilah Rendra Wiguna. Matanya langsung tertuju pada Arga, wajah baru yang belum pernah ia lihat. Rendra berjalan menghampiri meja Arga, langkahnya sengaja dibuat berat. Ia berhenti tepat di depan Arga, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Arga berdiri untuk menunjukkan rasa hormat sesuai etika kantor. "Siapa kamu?" tanya Rendra ketus, nadanya sama sekali tidak ramah. "Saya Arga, Pak. Karyawan baru di divisi perencanaan." "Hari ini hari pertama saya," jawab Arga dengan tenang dan sopan. Rendra tertawa sinis. "Oh, anak baru. Dari universitas mana kamu? Kayaknya HRD sekarang memungut orang dari mana saja ya?" Ia melirik ke meja Arga. "Pakaianmu menyedihkan. PT Cipta Jaya ini perusahaan besar, bukan pasar kaget." Beberapa karyawan di sekitar menahan napas, tidak berani melihat langsung tapi telinga mereka menyimak. Arga tetap tenang. "Saya lulusan Universitas Dalam Negeri, Pak. Pakaian ini yang saya miliki dan saya rasa sudah cukup sopan untuk bekerja." "Cukup sopan?" Rendra menaikkan suaranya. "Kamu itu mewakili citra perusahaan. Tapi sudahlah, otak udang sepertimu mana paham soal citra." Ia kemudian melempar sebuah map tebal ke meja Arga hingga menimbulkan suara keras. "Ini laporan evaluasi proyek Cendana. Saya mau ini selesai dianalisis dan dirangkum sebelum jam makan siang." "Mengerti." Arga membuka map itu. Isinya ratusan lembar data teknis dan keuangan yang rumit. Menyelesaikan ini dalam 3 jam adalah hal yang mustahil bagi siapapun, apalagi anak baru yang belum mendapat pengarahan apa-apa. "Pak, ini tebal sekali. Dan saya belum mendapat briefing soal proyek ini." Mungkin apa?" potong Rendra, matanya melotot. "Kamu mau bilang tidak bisa? Baru sehari kerja sudah mau membantah perintah saya? Kamu pikir kamu siapa? Kerjakan saja, atau angkat kakimu dari sini sekarang juga." Arga menatap mata Rendra. Ia melihat kemarahan, tapi juga ketidakamanan yang besar di baliknya. Rendra adalah seorang penindas klasik. "Baik, Pak. Akan saya kerjakan," jawab Arga akhirnya, memutuskan untuk tidak melawan. Belum saatnya. Arga membenamkan dirinya dalam pekerjaan mustahil itu. Ia membaca cepat, otaknya yang cemerlang segera memindai dan mengidentifikasi pola data yang janggal. Sejak awal, ia sudah curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan keuangan perusahaan ini. Laporan di tangannya seolah mengkonfirmasi hal itu. Ada banyak keanehan dalam alur pengeluaran proyek Cendana, pembengkakan biaya yang tidak wajar, dan vendor-vendor fiktif. Tepat pukul 11.30, suasana kantor kembali memanas. Rendra keluar dari ruangannya, wajahnya merah padam. Kali ini, sasarannya adalah Dina. Rupanya, ada kesalahan kecil dalam data presentasi yang disiapkan Dina untuk rapat Rendra dengan klien pagi tadi. Sebuah kesalahan ketik, salah satu angka 0 di data statistik. "Dina, kemari kamu," bentak Rendra di tengah ruangan. Semua aktivitas terhenti. Dina, dengan wajah pucat pasi dan tangan gemetar, berjalan menghampiri meja Rendra. "Iya, Mas Rendra. Ada apa? Ada apa katamu?" Rendra menggebrak meja. "Kamu hampir membuatku malu di depan klien. Data ini salah. Kamu bisa kerja tidak?" "Hah? Kalau tidak becus,
tidak usah kerja di sini. Kamu itu cuma beban perusahaan. Maaf, Mas. Saya kurang teliti. Tadi malam saya lembur sampai jam 2 pagi menyiapkannya. Mungkin saya... Dina mencoba menjelaskan, air matanya sudah menggenang. Saya tidak peduli kamu lembur sampai mati. Saya mau hasil yang sempurna. Gara-gara kesalahan bodohmu ini, citraku jadi buruk. Gaji buta saja kamu, cercanya tanpa ampun. Dina akhirnya tak kuasa menahan tangis. Ia terisak pelan, bahunya terguncang. Karyawan lain hanya bisa menunduk, berpura-pura sibuk. Tidak ada yang berani membela. Mereka tahu akibatnya. Arga mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia datang ke sini untuk mengobservasi, tapi ia tidak bisa diam melihat penindasan separah ini. Rencananya adalah bertahan setidaknya sebulan. Tapi melihat Dina yang menangis terseduh-seduh karena kesalahan sepele, darahnya mendidih. Ia berdiri dari kursinya. Ruangan yang hening itu kini terfokus padanya. Ia berjalan tenang menghampiri meja Rendra. Pak Rendra, panggil Arga dengan suara datar namun tegas. Rendra menoleh, kaget karena ada yang berani menginterupsinya. Apalagi kamu? Belum selesai pekerjaanmu? Saya sudah memeriksanya. Kesalahan itu ada di halaman 24, data perbandingan kuartal. Itu hanya kesalahan ketik satu angka 0 dan tidak mengubah kesimpulan akhir dari presentasi, kata Arga dengan jelas. Saya rasa, membentak staf Anda sampai menangis di depan umum karena kesalahan minor seperti itu sangat tidak profesional. Waktu seolah berhenti berdetak di lantai 15. Suara isak tangis Dina terhenti, digantikan oleh keheningan yang mematikan. Semua mata, yang tadinya terpaku pada layar monitor, kini tertuju pada Arga. Tidak ada seorang pun di divisi itu yang pernah, dalam mimpi terliar mereka sekalipun, berani berbicara kepada Rendra dengan nada seperti itu. Mereka menatap Arga seolah ia adalah orang gila yang baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri. Wajah Rendra berubah dari merah padam menjadi ungu karena amarah. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia tidak percaya anak baru, yang pakaiannya saja ia hina pagi tadi, berani menceramahinya di depan seluruh anak buahnya. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah ia terima. Apa? Apa kamu bilang? Desisnya, suaranya bergetar. Saya bilang, tindakan Anda tidak profesional, ulang Arga, tatapannya tak gentar. Anda merusak moral tim dan menciptakan lingkungan kerja yang toksik. Kesalahan bisa diperbaiki, tapi mental karyawan yang Anda rusak butuh waktu lama untuk pulih. Kamu... Rendra kehabisan kata-kata. Ia menunjuk Arga dengan jari gemetar. Kamu beraninya kamu. Kamu dipecat, teriaknya meledak. Satpam. Panggil Satpam. Seret orang ini keluar dari kantor saya. Dina terkesiap, wajahnya semakin pucat. Mas Rendra, jangan. Arga cuma. Diam kamu, Dina. Atau kamu mau sekalian saya pecat, bentak Rendra. Ia kemudian mencengkeram lengan kemeja Arga dengan kasar. Kamu tidak tahu siapa saya, hah? Saya bisa membuatmu tidak akan pernah dapat kerja dimanapun lagi di kota ini. Ayo, ikut saya ke ruangan CEO sekarang. Biar ayah saya sendiri yang menendangmu keluar. Rendra menyeret Arga melintasi ruangan, melewati meja-meja karyawan yang menunduk ketakutan. Arga tidak melawan. Ia membiarkan dirinya diseret. Rencananya hancur berantakan, ia gagal bertahan bahkan 1 hari. Tapi anehnya, ia tidak merasa menyesal.
Ia hanya merasa perlu. Mereka tiba di depan pintu kayu mahoni besar bertuliskan CEO Bramantio Wiguna. Rendra langsung menerobos masuk tanpa mengetuk. Pak Bramantio, seorang pria berperut buncit dengan wajah angkuh yang mirip Rendra versi tua, mendongak dari balik meja kerjanya yang luas. Ada apa ini, Rendra? Kenapa kamu berteriak-teriak dan menyeret orang ini? Tanya Bramantio, jelas terganggu. Ayah, orang ini, karyawan baru ini, baru kerja beberapa jam sudah berani kurang ajar sama aku di depan semua staf. Dia menghinaku, yah. Dia bilang aku tidak profesional. Dia membangkang, adu Rendra seperti anak kecil. Bramantio memicingkan matanya, menatap Arga dari atas ke bawah. Ia sama sekali tidak tertarik mendengar sisi cerita Arga. Baginya, otoritas putranya adalah segalanya. Siapa namamu? Tanyanya dingin. Arga Aditama, Pak. Baik, Arga Aditama. Saya tidak peduli apa masalahnya. Di perusahaan ini, kami tidak mentolerir pembangkangan. Jika putra saya, supervisor Anda, mengatakan Anda kurang ajar, maka Anda kurang ajar, kata Bramantio tegas. Ambil barang-barangmu. Kamu dipecat. Efektif saat ini juga. Tidak ada pembelaan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada investigasi. Hanya penghakiman sepihak yang dingin dan final. Arga menatap Bramantio, lalu beralih ke Rendra yang kini tersenyum penuh kemenangan di samping ayahnya. Arga melihat dengan jelas penyakit yang menggerogoti perusahaan ini. Penyakit itu bernama nepotisme dan arogansi. Baik, Pak, hanya itu yang diucapkan Arga. Ia berbalik badan dan berjalan keluar dari ruangan CEO yang mewah itu. Rendra mengikutinya dari belakang, memastikan ia benar-benar pergi. Kembali ke lantai 15, semua mata memandangnya dengan campuran rasa kasihan dan ngeri. Rendra mengumumkan dengan suara keras, lihat semua. Ini akibatnya kalau berani melawan saya. Cepat bereskan barangmu dan pergi dari sini, pecundang. Arga berjalan ke mejanya. Tidak banyak yang harus ia bereskan. Hanya sebuah tas ransel tua. Ia mengambil map tebal proyek cendana yang tadi dilemparkan Rendra padanya. Ia memasukkannya ke dalam tas. Rendra tidak menyadarinya, atau mungkin tidak peduli. Saat Arga berjalan menuju lift, Dina berlari kecil menghampirinya, air mata masih berlinang di pipinya. Arga, maafkan aku. Ini semua salahku, bisiknya, merasa bersalah. Arga berhenti dan menatap Dina. Ia tersenyum tipis. Bukan salahmu, Dina. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu hanya bekerja di tempat yang salah. Ia merogoh sakunya. Ini, ia memberikan sebuah kartu nama. Kartu nama biasa bertuliskan Arga, konsultan, dengan sebuah nomor ponsel pribadi. Kalau kamu butuh apa-apa, atau kalau keadaan di sini semakin buruk, hubungi aku. Dina menerima kartu itu dengan bingung. Lift berdentang, pintunya terbuka. Arga melangkah masuk. Saat pintu lift tertutup, ia melihat wajah Rendra yang menyeringai puas dan wajah Dina yang tampak putus asa. Perjalanan turun ke lobi terasa sangat lambat. Arga menghela napas. Rencananya untuk observasi internal selama sebulan gagal total. Ia hanya bertahan kurang dari 6 jam. Tapi, data yang ia dapatkan, baik dari laporan proyek cendana maupun dari pengamatannya terhadap Rendra dan Bramantio, sudah lebih dari cukup. Begitu pintu lift terbuka di lobi, Arga berjalan lurus ke pintu keluar.
Ia berhenti sejenak di bawah terik matahari Jakarta. Kemeja birunya terasa sedikit basah oleh keringat. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel yang jauh lebih canggih daripada yang terlihat dari penampilannya. Ia menekan panggilan cepat nomor 1. Panggilan itu langsung diangkat. "Halo, Pak Haris," sapa Arga, nadanya kini berubah total. Tak ada lagi nada sopan seorang junior. Yang ada adalah nada dingin seorang pimpinan. "Bagaimana hari pertama Anda, Tuan Muda Arga?" tanya suara berat di seberang telepon. Pak Haris adalah kepala tim hukum dan orang kepercayaan utama keluarga Wijaya. "Sesuai dugaan," jawab Arga sambil berjalan menuju taksi yang menunggu di seberang jalan. "Bahkan lebih buruk. Budayanya busuk sampai ke akarnya. Bramantio dan putranya menjalankan perusahaan seperti kerajaan pribadi mereka. Dan aku menemukan indikasi kuat penggelapan dana di proyek Cendana. Jadi, apa perintah Anda?" "Kita lanjutkan observasi." Arga masuk ke dalam taksi. "Tidak. Observasi selesai. Aku baru saja dipecat." Pak Haris terdiam sejenak. "Dipecat? Tuan Muda?" "Tidak apa-apa, Pak. Justru ini mempercepat segalanya," potong Arga. Ia menatap gedung PT Cipta Jaya dari jendela taksi. "Kirimkan surat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Kita gunakan utang mereka sebagai alat. Aku mau rapat itu diadakan minggu depan. Hari ini juga, bekukan semua lini kredit mereka. Sudah waktunya mengambil kembali apa yang menjadi milik kita." Taksi yang ditumpangi Arga tidak membawanya ke sebuah rumah kos sederhana, melainkan ke jantung kawasan bisnis paling elit di Jakarta. Taksi itu berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit berkilauannya menjulang gagah, dengan logo W besar Wijaya Group terpampang di puncaknya. Arga keluar, dan seketika itu juga 2 orang pengawal berjas hitam menghampirinya, membukakan pintu lobi yang dijaga ketat. Karyawan di lobi Wijaya Group menyapanya dengan hormat. "Selamat siang, Tuan Muda Arga." Ia mengangguk singkat, melangkah masuk ke lift pribadi yang langsung membawanya ke penthouse suite, kantor utamanya. Penampilannya yang sederhana tampak kontras dengan kemewahan di sekelilingnya, namun tak ada satupun yang berani mempertanyakannya. Arga Wijaya Aditama adalah satu-satunya pewaris Wijaya Group, sebuah konglomerat investasi raksasa. Ayahnya, pendiri PT Cipta Jaya, telah ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri, Bramantio Wiguna, bertahun-tahun lalu, yang membuatnya kehilangan kendali atas perusahaan kesayangannya. Ayah Arga kemudian membangun Wijaya Group dari nol hingga menjadi raksasa, namun meninggal sebelum sempat merebut kembali Cipta Jaya. Kini, tugas itu jatuh ke tangan Arga. Selama setahun terakhir, Wijaya Group secara diam-diam telah membeli utang-utang PT Cipta Jaya dari berbagai bank. Perusahaan itu, di bawah manajemen Bramantio, ternyata salah urus besar-besaran dan kini terjerat utang dalam jumlah fantastis. Wijaya Group kini memegang lebih dari 70% total utang perusahaan, menjadikannya kreditur terbesar. Pak Haris sudah menunggu di ruang rapat utama, bersama belasan pengacara dan analis keuangan terbaik Wijaya Group. Map proyek Cendana yang dibawa Arga langsung diletakkan di tengah meja. "Ini," kata Arga sambil melepas kemeja birunya yang lepek, menggantinya dengan kemeja bersih yang disiapkan asistennya. "Periksa ini. Aku yakin ini bukti yang kita butuhkan untuk menjerat Bramantio atas penggelapan." Tim keuangan segera membedah dokumen itu. "Benar, Tuan Muda. Aliran dananya janggal. Mereka menggunakan 3 perusahaan Shell, cangkang, untuk menagih biaya konsultan fiktif. Dan ketiga perusahaan ini,
Jejaknya mengarah ke rekening pribadi atas nama Rendra Wiguna. Arga tersenyum dingin. Anak dan ayah sama saja. Mereka pikir perusahaan itu celengan pribadi. Surat panggilan RUPSLB sudah kami kirimkan. Atas nama Wijaya Group sebagai kreditur utama, kami menuntut transparansi penuh atas kinerja keuangan perusahaan dan mengusulkan konversi utang menjadi saham, lapor Pak Haris. Bagus. Bramantio pasti panik, kata Arga. Dia akan mengira ini hanya tekanan dari kreditur biasa. Dia tidak tahu siapa kita. Dia tidak tahu bahwa analis junior yang baru saja dia pecat hari ini adalah orang yang memegang lehernya. Selama seminggu ke depan, ruang rapat itu menjadi markas perang. Arga dan timnya bekerja tanpa henti, memetakan setiap langkah. Mereka menyiapkan audit forensik penuh, menyusun rencana restrukturisasi perusahaan, dan yang terpenting, mengidentifikasi aset-aset yang telah digelapkan oleh Bramantio. Di lantai 16 gedung PT Cipta Jaya, suasana jauh dari tenang. Sehari setelah pemecatan Arga, sebuah surat elektronik resmi berkop Wijaya Group tiba di meja Bramantio. Isi surat itu membuatnya nyaris terkena serangan jantung. Panggilan RUPS luar biasa dengan agenda utama audit keuangan dan konversi utang. Bramantio tidak bodoh. Ia tahu perusahaan sedang kesulitan, tapi ia tidak menyangka semua utangnya kini terkonsolidasi di satu entitas misterius bernama Wijaya Group. Ia mencoba mencari tahu siapa di balik grup itu, tapi informasi yang ia dapat sangat minim. Mereka adalah raksasa investasi yang bergerak dalam senyap. Rendra, kemari kamu, teriak Bramantio dari ruangannya. Rendra, yang sedang asyik bermain golf di ponselnya, masuk dengan langkah malas. Ada apa, yah? Aku lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk menghamburkan uang? Bentak Bramantio sambil melempar surat itu ke meja. Lihat ini. Kita dalam masalah besar. Wijaya Group, kreditur kita, mau mengaudit perusahaan. Mereka mau mengubah utang jadi saham. Rendra membaca surat itu sekilas dengan wajah bingung. Maksudnya apa? Ya biarkan saja. Ayah kan CEO-nya. Bilang saja tidak bisa. Tidak bisa katamu? Bramantio memijat pelipisnya. Otakmu itu di mana, Rendra? Mereka memegang lebih dari 70% utang kita. Kalau mereka mau, mereka bisa mempailitkan kita besok pagi. Kita bisa kehilangan segalanya. Wajah Rendra akhirnya pucat. Kekehilangan segalanya? Termasuk mobil baruku? Kartu kreditku? Termasuk perusahaan ini? Bodoh, gemeretak Bramantio. Dan semua uang di proyek Cendana, kalau sampai mereka tahu. Bramantio tidak melanjutkan kalimatnya. Cepat. Panggil bagian keuangan. Kita harus merapikan semua laporan sebelum rapat minggu depan. Semua jejak harus hilang. Selama seminggu itu, PT Cipta Jaya dilanda kepanikan yang tak terlihat. Para petinggi sibuk lembur, bukan untuk mengerjakan proyek, tapi untuk menghancurkan barang bukti. Dokumen-dokumen dipalsukan, data-data di server dihapus, dan laporan keuangan ditulis ulang. Di lantai 15, Dina dan karyawan lainnya merasakan ada yang tidak beres. Rendra, yang biasanya mondar-mandir mencari kesalahan, kini lebih sering mengurung diri di ruangan ayahnya. Gosip mulai beredar. Ada yang bilang perusahaan akan bangkrut, ada yang bilang akan ada PHK massal. Dina teringat pada Arga. Pria sopan yang dipecat di hari pertamanya karena membelanya. Ia menatap kartu nama di dompetnya. Arga,
konsultan. Ia ragu, tapi rasa penasarannya lebih besar. Malam itu, Dina memberanikan diri mengirim pesan ke nomor Arga. "Mas Arga, ini Dina. Maaf mengganggu. Di kantor sedang kacau sekali. Semua petinggi panik. Katanya perusahaan mau diaudit besar-besaran oleh kreditur bernama Wijaya Group. Apa Mas Arga tahu sesuatu?" Ponsel Arga bergetar di ruang rapat Wijaya Group. Ia membaca pesan Dina dan tersenyum. "Tetap tenang, Dina. Jangan khawatirkan soal pekerjaanmu. Semuanya akan baik-baik saja. Percaya padaku." Dina membaca balasan itu. Singkat, namun anehnya menenangkan. Siapa sebenarnya Arga ini? Minggu itu adalah minggu paling menegangkan bagi kedua belah pihak. Di Cipta Jaya, Bramantio dan tim intinya bekerja keras memanipulasi data. Mereka membuat laporan keuangan palsu yang menunjukkan performa perusahaan lebih baik dari kenyataannya. Mereka menghapus jejak transfer ke perusahaan cangkang Rendra, menggantinya dengan kontrak-kontrak fiktif yang terlihat sah. Bramantio yakin ia bisa mengelabui tim audit Wijaya Group. Di seberang kota, di markas Wijaya Group, Arga tidak hanya diam. Ia tahu Bramantio akan melakukan ini. Dia akan menghapus jejak digitalnya, kata Arga pada timnya. Tapi dia lupa satu hal. Kita tidak hanya memegang utangnya, kita juga punya orang dalam di bank yang dia gunakan. Arga telah mengantisipasi ini. Jauh sebelum ia menyamar, timnya telah bekerja sama dengan beberapa manajer bank yang juga curiga dengan aktivitas rekening Bramantio. Mereka telah mendapatkan salinan real-time dari setiap transaksi yang dilakukan Bramantio dan Rendra selama setahun terakhir. Ini adalah data mentah yang tidak bisa dimanipulasi. Pak Haris, pastikan tim forensik kita membandingkan data yang kita punya dengan data yang akan mereka sajikan di RUPS nanti, perintah Arga. Saya mau kita menangkap basah mereka saat mereka mempresentasikan kebohongan itu di depan semua pemegang saham. Siap, Tuan Muda. Semuanya sudah disiapkan, jawab Pak Haris. Selain data bank, Arga juga memiliki satu senjata lagi, laporan proyek cendana yang ia bawa. Walaupun hanya salinan fisik, itu adalah versi laporan sebelum dimanipulasi. Laporan itu dengan jelas menunjukkan adanya anggaran fiktif yang disetujui oleh Rendra. Menjelang akhir minggu, Arga juga melakukan satu hal penting. Ia meminta timnya mengidentifikasi karyawan-karyawan kunci di PT Cipta Jaya yang memiliki kompetensi tinggi namun tertekan oleh kepemimpinan Rendra dan Bramantio. Nama Dina ada di urutan teratas. Arga secara pribadi menelepon beberapa manajer level menengah yang ia anggap bersih. Ia memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari Wijaya Group dan memberikan jaminan bahwa jika mereka mau bekerja sama untuk menyelamatkan perusahaan, posisi mereka akan aman. Beberapa dari mereka, yang sudah muak dengan Bramantio, setuju untuk memberikan kesaksian internal. Sementara itu, Rendra, yang tidak terlalu paham dengan kerumitan keuangan, merasa bosan. Ayahnya menyuruhnya tiarap, tapi ia tak tahan. 2 hari sebelum RUPS, ia kembali ke lantai 15. Ia melihat Dina sedang bekerja. Ia masih kesal pada Dina, yang ia anggap sebagai pemicu masalahnya dengan Arga. "Hei, kamu," panggilnya ketus. "Masih kerja di sini? Saya kira kamu sudah kabur." Dina hanya diam, melanjutkan pekerjaannya. "Sombong sekali ya sekarang," cibir Rendra. "Dengar ya. Sebentar lagi akan ada PHK besar-besaran. Dan namamu ada di urutan paling atas di daftarku. Siap-siap saja jadi pengangguran."
Dina mengepalkan tangannya. Kali ini, ia teringat pesan Arga, percaya padaku. Dina mendongak, menatap Rendra dengan berani. Silakan saja, Pak Rendra. Saya tidak takut. Rendra terkejut melihat keberanian baru Dina. Oh, melawan sekarang? Kita lihat saja nanti, geramnya sebelum pergi. Dina tersenyum tipis. Entah kenapa, ia merasa hari perhitungan akan segera tiba. Malam sebelum RUPS luar biasa, Arga berdiri di depan jendela kaca raksasa di kantornya. Dari ketinggian lantai 80 Menara Wijaya, ia bisa melihat gemerlap lampu kota Jakarta. Jauh di kejauhan, ia bisa melihat gedung PT Cipta Jaya Graha yang tampak lebih kusam, lebih gelap. Perusahaan yang seharusnya menjadi rumahnya, kini menjadi sarang penyamun. Pak Haris masuk ke ruangan, membawa secangkir kopi hitam untuk Arga. Semua sudah siap, Tuan Muda. Tim hukum, tim audit, dan tim keamanan, semuanya akan berada di lokasi besok pagi. Polisi juga sudah kami siagakan di lobi, tapi mereka akan bertindak setelah Anda memberi perintah. Arga mengangguk, menerima kopi itu. Bagaimana dengan Bramantio? Apa ada pergerakan terakhir? Seperti yang kita duga. 3 jam yang lalu, dia mencoba mentransfer sejumlah besar uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi di luar negeri. Tentu saja, bank langsung memblokirnya atas instruksi kita, lapor Pak Haris. Dia pasti sedang panik setengah mati sekarang. Bagus. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya terpojok, kata Arga dingin. Pikirannya melayang ke kejadian seminggu lalu. Hinaan Rendra, wajah angkuh Bramantio, dan tatapan putus asa Dina. Besok, semua itu akan dibayar lunas. Apakah Anda yakin ingin melakukannya sendiri, Tuan Muda? Tanya Pak Haris hati-hati. Anda bisa saja mengirim saya atau tim untuk mengambil alih. Anda tidak perlu menunjukkan wajah Anda. Arga menoleh. Saya harus, Pak Haris. Ini bukan hanya soal bisnis. Ini soal kehormatan keluarga. Ayah saya membangun perusahaan itu dengan keringat dan darah. Bramantio mengkhianatinya dan mengambil semuanya. Dan putranya, dia menindas orang-orang baik seperti Dina. Ia meletakkan cangkirnya. Saya ingin Bramantio dan Rendra melihat langsung wajah analis junior yang mereka pecat. Saya ingin mereka tahu siapa yang meruntuhkan kerajaan korup mereka. Saya ingin semua karyawan di sana melihat bahwa era tiran sudah berakhir. Pak Haris tersenyum bangga. Anda sangat mirip dengan ayah Anda. Beliau pasti bangga. Saya harap begitu, gumam Arga. Sekarang, mari kita istirahat. Besok akan menjadi hari yang sangat panjang. Dan akan menjadi hari pertama dari awal yang baru untuk Cipta Jaya. Di tempat lain, di sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah, Bramantio Wiguna tidak bisa tidur. Usahanya mentransfer uang gagal. Ponselnya berdering terus-menerus, panggilan dari Rendra yang panik menanyakan apakah kartu kreditnya diblokir. Diam kamu, Rendra. Ini semua gara-gara kamu, teriak Bramantio frustrasi pada putranya di telepon. Kalau saja kamu tidak membuat masalah dengan anak baru itu. Ah, sudahlah. Rendra bingung. Apa hubungannya sama anak baru yang sudah dipecat itu? Yah? Dia kan cuma gembel. Bramantio menutup telepon dengan kasar. Ia tidak tahu apa hubungannya, tapi firasatnya mengatakan sesuatu yang sangat buruk akan terjadi besok. Sesuatu yang dimulai dari insiden sepele seminggu yang lalu. Cerita ini akan berlanjut ke bab-bab berikutnya sesuai permintaan.
Struktur 25 bab dengan 8-9 paragraf per bab adalah format novel. Ini adalah 9 bab pertama dari kerangka tersebut. Aula utama PT Cipta Jaya Graha dipenuhi oleh karyawan. Ini bukan RUPS biasa yang hanya dihadiri pemegang saham dan jajaran direksi. Atas permintaan Wijaya Group, seluruh pemangku kepentingan diminta hadir, yang berarti semua karyawan dari setiap divisi wajib datang. Suasananya tegang. Banyak yang berbisik, takut ini adalah pengumuman kebangkrutan atau PHK massal. Di barisan depan, Bramantio Wiguna duduk di kursi utama di atas panggung kecil, didampingi oleh Rendra dan jajaran direksi lainnya. Wajah Bramantio tampak kuyu, semalam suntuk ia tidak tidur. Namun, ia berusaha memasang wajah angkuh seperti biasa. Rendra, di sebelahnya, tampak kesal karena harus bangun pagi dan menghadiri rapat membosankan ini. Di barisan karyawan, Dina duduk di tengah, jantungnya berdebar kencang. Ia mencari-cari di antara kerumunan, berharap melihat seseorang, meskipun ia tidak tahu siapa yang ia harapkan. Tepat pukul 9 pagi, pintu utama aula terbuka. Bramantio mengira perwakilan Wijaya Group akan masuk. Namun yang masuk terlebih dahulu adalah belasan orang berjas rapi membawa koper-koper aluminium. Mereka adalah tim audit forensik. Mereka langsung menyebar, mengambil posisi strategis di dalam aula. Bramantio mulai berkeringat dingin. Apa-apaan ini? Gumamnya. Kemudian, seorang pria paruh baya yang gagah dan berwibawa melangkah masuk, diikuti oleh 5 orang pengacara. Ini adalah Pak Haris, Kepala Divisi Hukum Wijaya Group. Ia berjalan lurus ke panggung, mengambil alih mikrofon dari MC yang kebingungan. Selamat pagi, suara Pak Haris menggema, tegas dan berwibawa. Saya Haris Setiawan, mewakili Wijaya Group, kreditur utama dan pemegang mayoritas baru dari utang PT Cipta Jaya Graha. Bramantio berdiri. Pak Haris, rapat ini belum saya buka. Dan siapa mereka? Saya tidak mengizinkan ada audit mendadak. Pak Haris menatap Bramantio dengan dingin. Anda tidak dalam posisi untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan, Pak Bramantio. Rapat ini kami yang selenggarakan. Sesuai kesepakatan utang, kami berhak mengambil alih manajemen jika terjadi gagal bayar dan indikasi penipuan. Dan kami menemukannya. Penipuan apa? Ini fitnah, bantah Bramantio, suaranya mulai bergetar. Fitnah? Pak Haris tersenyum sinis. Baik. Mari kita mulai presentasinya. Tapi sebelum itu, ia berhenti sejenak, melihat ke arah pintu utama. Pemilik baru Wijaya Group ingin hadir dan memperkenalkan diri secara langsung. Semua mata tertuju ke pintu. Rendra mendengus. Paling juga orang tua buncit yang sok kuasa, cibirnya pelan. Pintu kembali terbuka. Langkah kaki yang tenang namun mantap terdengar menggema di aula yang hening. Sosok yang melangkah masuk bukanlah orang tua buncit seperti yang dibayangkan Rendra. Sosok itu adalah seorang pria muda, mengenakan setelan customade berwarna navy blue yang pas di badannya. Wajahnya tenang, tatapannya tajam, dan auranya memancarkan kekuasaan yang tak terbantahkan. Karyawan di barisan belakang berbisik, mencoba mengenali siapa gerangan pria muda yang tampak begitu penting itu. Namun di barisan depan, di atas panggung, rahang Rendra jatuh terbuka. Matanya membelalak tak percaya. Wajahnya yang tadi angkuh kini pucat pasi seperti mayat. Ia menyenggol lengan ayahnya. Yah, ayah. Itu kan. Bramantio menyipitkan matanya. Jantungnya serasa berhenti berdetak.
Pria muda yang berjalan dengan percaya diri ke arah panggung itu adalah analis junior yang ia pecat seminggu lalu. Orang yang ia sebut pembangkang dan ia usir dari ruangannya. Di barisan karyawan, Dina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya menggenang. Itu Arga. Pria yang membelanya. Pria yang memberinya kartu nama konsultan. Dia kembali. Tapi bukan sebagai karyawan. Dia kembali sebagai... Arga Aditama melangkah naik ke atas panggung, tatapannya terkunci lurus pada Bramantio dan Rendra. Ia mengambil mikrofon dari tangan Pak Haris. Selamat pagi, sapanya. Suaranya kini berbeda. Bukan suara junior yang sopan, tapi suara pemimpin yang dalam dan berwibawa. Bagi yang belum kenal, nama saya Arga. Ia berhenti, membiarkan keheningan mencerna kata-katanya. Ia menatap Rendra, yang kini gemetar hebat di kursinya. Atau, seperti yang Pak Rendra panggil saya seminggu yang lalu. Gembel, otak udang, dan pecundang. Aula gempar. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman kaget. Arga beralih menatap Bramantio. Dan bagi Anda, Pak Bramantio, saya adalah karyawan yang Anda pecat di hari pertama saya bekerja, tanpa memberi saya kesempatan bicara sedikit pun. Apa? Apa-apaan ini? Teriak Bramantio, panik. Satpam! Satpam! Tangkap dia! Usir dia dari sini! Dia bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Arga tersenyum tipis. Pak Haris, silakan. Pak Haris kembali ke mikrofon. Atas nama Dewan Direksi Wijaya Group, perkenalkan, CEO dan pemilik utama Wijaya Group, Tuan Muda Arga Wijaya Aditama. Putra dari almarhum Aditama Wijaya, pendiri sejati PT Cipta Jaya Graha. Jika sebelumnya aula itu gempar, kini aula itu meledak. Puluhan karyawan berdiri dari kursi mereka, kaget, tidak percaya. Pewaris sejati perusahaan? Pendiri perusahaan? Bekerja menyamar sebagai analis junior? Dan dipecat? Bramantio terhuyung mundur, berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Semua kepingan puzzle kini menyatu di kepalanya. Utang yang tiba-tiba dikuasai satu pihak. Audit mendadak. Dan analis junior misterius yang berani melawannya. Dia sudah masuk perangkap. Tidak. Tidak mungkin. Desis Bramantio. Rendra, di sisi lain, tampak seperti orang linglung. Otaknya tidak mampu memproses informasi itu. Anak pendiri? Didi pecat. Arga mengangkat tangannya, meminta keheningan. Saya tahu ini mengejutkan. Tapi saya harus melakukannya. Saya harus melihat sendiri kondisi perusahaan yang dibangun ayah saya. Dan apa yang saya lihat? Ia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Saya melihat budaya ketakutan. Saya melihat penindasan. Dan saya melihat korupsi yang merajalela. Layar proyektor raksasa di belakang panggung tiba-tiba menyala. Pak Haris memberi isyarat kepada tim audit. Pak Bramantio, lanjut Arga, nadanya kini berubah menjadi baja. Anda menuduh saya melakukan fitnah. Mari kita lihat datanya. Layar pertama menunjukkan laporan keuangan yang disiapkan Bramantio untuk RUPS. Laporan yang sudah dirapikan. Terlihat profit yang stabil dan biaya operasional yang wajar. Ini adalah laporan yang Anda siapkan, kata Arga. Sekarang, layar terbelah dua.
Ini adalah data transaksi asli dari rekening bank perusahaan yang kami dapatkan langsung dari pihak bank. Data asli itu menunjukkan lubang besar di mana-mana. Pengeluaran jutaan dolar untuk biaya tak terduga yang mengalir ke rekening pribadi. Dan yang terbesar, proyek cendana, kata Arga. Proyek yang laporannya Anda lempar ke meja saya, Pak Rendra. Layar kini menampilkan salinan map yang dibawa Arga. Dan ini adalah 3 perusahaan cangkang yang Anda buat untuk menyedot dana dari proyek itu. Layar menampilkan nama 3 perusahaan, PT Rendra Jaya Abadi, PT Wiguna Perkasa, PT Graha Gemilang. Dan pemilik dari ketiga perusahaan ini. Alur transaksi muncul di layar, mengarah ke satu nama. Rendra Wiguna. Rendra melompat dari kursinya. Bohong. Itu semua bohong. Fitnah. Ayah, bilang pada mereka itu bohong, teriaknya histeris. Duduk, perintah Arga dengan suara yang tidak menerima bantahan. Rendra, secara refleks, kembali terduduk lemas. Selama 3 tahun terakhir, lanjut Arga, suaranya kini terdengar di setiap sudut ruangan. Bramantio Wiguna dan Rendra Wiguna telah menggelapkan lebih dari 300 miliar rupiah dari perusahaan ini. Perusahaan yang sedang berjuang membayar utang. Perusahaan tempat Anda semua bekerja keras. Karyawan di aula ternganga. Kemarahan mulai menggantikan keterkejutan mereka. Mereka dituntut lembur, gaji sering telat, tunjangan dipotong, sementara ayah dan anak itu berpesta pora dengan uang perusahaan. Anda tidak hanya mengkhianati perusahaan ini, Pak Bramantio, kata Arga, berjalan mendekati Bramantio yang gemetar. Anda mengkhianati sahabat Anda sendiri. Ayah saya, Aditama Wijaya, yang mempercayai Anda sebagai mitranya. Arga. Tuan Muda Arga, saya bisa jelaskan. Bramantio mencoba memohon. Ini semua salah Rendra. Dia yang memaksa saya. Saya. Cukup, potong Arga. Anda bahkan mengorbankan putra Anda sendiri untuk menyelamatkan diri. Anda lebih menyedihkan dari yang saya kira. Arga beralih ke seluruh karyawan. Per hari ini, pukul 9 pagi, Wijaya Group secara resmi mengambil alih kepemilikan PT Cipta Jaya Graha. Utang perusahaan telah dikonversi menjadi saham, dan kami adalah pemegang saham mayoritas. Dan keputusan pertama saya sebagai pemilik baru. Arga menatap Bramantio dan Rendra. Bramantio Wiguna. Anda dipecat dari semua jabatan Anda di perusahaan ini tanpa pesangon. Semua aset pribadi Anda yang berasal dari uang perusahaan akan kami sita. Pak Haris, tim keamanan, panggil Arga. 2 orang petugas keamanan berseragam dan beberapa orang dari tim hukum maju ke panggung. Bawa dia keluar. Polisi sudah menunggu Anda di lobi atas tuduhan penggelapan dan penipuan. Tidak. Arga. Jangan. Saya mohon. Bramantio meronta-ronta saat digiring turun dari panggung. Tapi permohonannya sia-sia. Sang CEO yang angkuh itu kini diseret keluar seperti seorang kriminal. Aula hening, semua mata menyaksikan kejatuhan rezim itu. Setelah Bramantio dibawa keluar, hanya tersisa Rendra di atas panggung. Ia duduk membeku di kursinya, wajahnya kosong, tak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Seluruh dunianya runtuh dalam hitungan menit. Ayahnya ditangkap, kekayaannya hilang, dan orang yang paling ia hina kini berdiri di depannya sebagai pemilik segalanya. Arga berjalan perlahan menghampiri Rendra. Ia berjongkok di depan Rendra sehingga mata mereka sejajar. Aula begitu hening,
semua orang bisa mendengar setiap kata yang diucapkan. Rendra, panggil Arga dengan nada pelan, namun menusuk. Seminggu yang lalu, kamu memecat saya. Kamu bilang, kamu bisa membuat saya tidak akan pernah dapat kerja dimanapun lagi di kota ini. Rendra gemetar, ia tidak berani menatap mata Arga. Saya punya kekuasaan untuk melakukan hal itu padamu, lanjut Arga. Saya bisa memasukkan namamu ke daftar hitam di seluruh industri. Saya bisa memastikan kamu tidak akan pernah memegang jabatan apapun lagi seumur hidupmu. Dan sejujurnya, setelah melihat kelakuanmu, kamu pantas mendapatkannya. Arga berdiri. Kamu adalah contoh sempurna dari kegagalan kepemimpinan. Kamu memimpin dengan rasa takut, bukan dengan rasa hormat. Kamu menindas yang lemah untuk menutupi ketidakmampuanmu sendiri. Kamu adalah parasit di perusahaan ini. Setiap kata Arga seperti tamparan keras bagi Rendra. Kamu pikir kamu siapa? Kata Arga, mengulangi pertanyaan Rendra padanya seminggu lalu. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya bayangan ayahmu. Dan sekarang, ayahmu sudah tidak ada. Kamu sendirian. Arga berbalik badan, membelakangi Rendra. Kamu tidak hanya dipecat. Tentu saja kamu dipecat. Tapi, Arga berhenti sejenak. Saya tidak akan menghancurkan hidupmu sepenuhnya. Saya akan memberimu satu kesempatan. Bukan di sini. Bukan di perusahaan manapun. Tapi kesempatan untuk berubah. Arga menoleh sedikit. Tim keamanan akan mengantarmu keluar. Semua asetmu, mobilmu, kartumu, dibekukan. Kamu akan keluar dari gedung ini sama seperti saya seminggu yang lalu, tidak punya apa-apa. Mulailah dari nol. Cari pekerjaan jujur. Rasakan bagaimana rasanya bekerja keras. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan mengerti arti dari kerja keras dan rasa hormat. Bawa dia pergi, perintah Arga. Rendra, yang sudah menangis tanpa suara, tidak melawan saat digiring pergi. Ia pergi bukan sebagai putra mahkota, tapi sebagai Rendra. Hanya Rendra. Seorang pemuda yang kehilangan segalanya karena arogansinya sendiri. Setelah Rendra dan ayahnya pergi, panggung terasa lebih lapang. Namun, suasana di aula masih tegang. Para karyawan telah menyaksikan kejatuhan dramatis pimpinan mereka, tapi kini mereka menghadapi ketidakpastian baru. Siapa pemilik baru ini? Apakah dia akan lebih baik? Ataukah ini hanya pergantian tiran? Arga kembali ke tengah panggung, menatap ratusan wajah yang menatapnya dengan campuran harapan dan ketakutan. Saya tahu apa yang kalian pikirkan, kata Arga, suaranya kini melembut. Kalian takut akan ada PHK massal. Kalian takut perusahaan ini akan bangkrut. Kalian takut pemilik baru akan sama saja, atau bahkan lebih buruk. Saya di sini untuk memberitahu kalian, era itu sudah berakhir. Saya tidak datang ke sini untuk menghancurkan Cipta Jaya. Saya datang untuk membangunnya kembali. Perusahaan ini adalah warisan ayah saya, dan saya akan mengembalikannya ke masa jayanya. Tapi saya tidak bisa melakukannya sendirian. Saya butuh kalian. Saya melihat sendiri hari itu, lanjutnya. Saya melihat kalian bekerja keras di bawah tekanan yang luar biasa. Saya melihat kalian diam-diam saling membantu, meskipun kalian sendiri ketakutan. Kalianlah asas sesungguhnya dari perusahaan ini, bukan gedung ini, bukan akun banknya. Arga menarik napas panjang. Mulai hari ini, budaya kerja toksik, intimidasi,
dan nepotisme saya hapus dari perusahaan ini. Kita akan membangun budaya baru yang berdasarkan rasa hormat, transparansi, dan kinerja. Tidak akan ada PHK massal, umum Arga. Aula terdengar helaan napas lega kolektif. Sebaliknya, kami akan berinvestasi. Kami akan memperbarui peralatan kalian. Kami akan meninjau ulang gaji kalian agar sesuai dengan standar industri. Dan yang terpenting, kami akan mendengarkan kalian. Audit akan terus berlanjut, tegasnya. Tapi bukan untuk mencari kesalahan kalian, tapi untuk membersihkan sisa-sisa korupsi dari manajemen lama. Siapapun yang terbukti terlibat dalam praktik kotor Bramantio dan Rendra akan menyusul mereka keluar dari pintu. Tapi bagi kalian yang telah bekerja dengan jujur dan berdedikasi, Arga tersenyum. Masa depan kalian di sini cerah. Ini adalah awal yang baru untuk PT Cipta Jaya Aditama. Selamat datang kembali di keluarga. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aula itu tidak dipenuhi oleh ketakutan, melainkan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa asing namun hangat. Harapan. Bab 1625 akan melanjutkan cerita, berfokus pada restrukturisasi, peran baru Dina, tantangan membangun kembali perusahaan, dan epilog dari Arga sebagai pemimpin baru. Saya akan melanjutkan penulisan 10 bab terakhir. Di tengah suasana yang mulai mencair itu, Arga memindai kerumunan. Matanya mencari satu wajah. Ia menemukannya di barisan tengah. Dina. Wanita muda itu masih berdiri, menatapnya dengan air mata haru yang mengalir di pipinya. Dalam waktu singkat saya di lantai 15, kata Arga, suaranya kembali terdengar di seluruh aula. Saya tidak hanya melihat penindasan. Saya juga melihat kebaikan. Saya melihat seorang karyawan senior yang, meskipun berada di bawah tekanan besar, masih menyempatkan diri untuk menyambut anak baru dengan senyuman. Dia membimbing saya, memberi saya peringatan tulus, dan mencoba melindungi saya, meskipun itu berisiko bagi posisinya sendiri. Semua orang di divisi perencanaan tahu siapa yang Arga maksud. Mereka menoleh ke arah Dina. Dina menjadi pusat perhatian, wajahnya memerah karena malu sekaligus bangga. Dan saya melihat karyawan itu ditindas secara verbal, dibentak, dan dipermalukan di depan umum hanya karena kesalahan ketik sepele. Kesalahan yang terjadi karena dia bekerja lembur sampai jam 2 pagi untuk atasannya yang tidak tahu terima kasih. Arga tersenyum. Dina, bisakah kamu maju ke depan? Dina terkejut. Kakinya terasa lemas. Rekan-rekannya mendorongnya dengan lembut. Maju, Din. Kamu pantas mendapatkannya. Dengan langkah gemetar, Dina berjalan menyusuri lorong, naik ke atas panggung menghampiri Arga. Arga menyambutnya dengan hangat. Dina. Seminggu yang lalu, saya dipecat karena mencoba membelamu. Hari ini, saya ingin menebusnya. Kamu tidak perlu melakukan itu, Mas Arga. Tuan. Dina bingung harus memanggil apa. Panggil saja Arga, katanya sambil tersenyum. Dina, saya sudah melihat kinerjamu. Bukan hanya dari hari itu. Tim saya telah meninjau catatan karyawan. Kamu adalah salah satu analis paling kompeten di divisimu. Kamu yang mengerjakan sebagian besar pekerjaan Rendra, sementara dia hanya mengambil kreditnya. Arga berbalik menghadap karyawan. Perusahaan ini membutuhkan pemimpin yang kompeten, berempati, dan mengerti arti kerja keras. Bukan tiran yang hanya bisa berteriak. Oleh karena itu, umum Arga dengan suara lantang.
Efektif saat ini juga, saya menunjuk Dina Astuti sebagai supervisor baru divisi perencanaan, menggantikan Rendra Wiguna. Waktu seolah berhenti. Dina menatap Arga, tidak percaya. Apa? Tapi saya. Kamu pantas mendapatkannya, kata Arga tegas. Kamu punya kemampuan teknisnya, dan yang lebih penting, kamu punya hatinya. Tepuk tangan terdengar. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Dimulai dari rekan-rekan divisi perencanaan, tepuk tangan itu menyebar ke seluruh aula. Mereka tidak hanya bertepuk tangan untuk Dina. Mereka bertepuk tangan untuk keadilan. Untuk harapan bahwa kinerja baik akhirnya dihargai. Dina berdiri di panggung, menangis haru saat menerima gelombang apresiasi pertamanya. Setelah aula dibubarkan dan karyawan kembali ke meja mereka dengan semangat baru dan ribuan pertanyaan, Arga langsung mengadakan rapat pertamanya dengan jajaran manajer level menengah. Ini adalah orang-orang yang selama ini tertekan di bawah Bramantio, orang-orang yang kompeten namun tidak diberi ruang untuk berinovasi. Rapat itu diadakan di ruang rapat utama yang sama, tempat Bramantio dulu memimpin dengan tangan besi. Namun, suasananya kini 180 derajat berbeda. Arga duduk di kepala meja, tapi ia tidak duduk di kursi, tahta yang biasa diduduki Bramantio. Ia mengambil kursi biasa, setara dengan yang lain. Selamat pagi, sapa Arga. Saya tidak akan berbasa-basi. Perusahaan ini sedang sakit. Keuangannya berantakan, dan moralnya hancur. Saya membawa kalian ke sini karena saya percaya kalian adalah dokter yang bisa menyembuhkannya bersama dengan saya. Para manajer tampak tegang. Mereka masih trauma dengan gaya kepemimpinan lama. Saya ingin mendengar dari kalian, lanjut Arga. Bukan laporan yang bagus-bagus. Saya ingin dengar kenyataannya. Apa masalah terbesar di divisi kalian? Apa yang menghambat kalian untuk bekerja dengan baik? Apa yang selama ini ingin kalian sampaikan tapi tidak pernah didengar? Satu persatu, para manajer mulai angkat bicara. Awalnya ragu-ragu, namun melihat Arga mendengarkan dengan saksama, mencatat, dan mengajukan pertanyaan yang cerdas, mereka mulai terbuka. Manajer IT mengeluhkan sistem yang sudah usang karena anggaran selalu dipotong oleh Rendra untuk biaya promosi yang ternyata masuk ke kantongnya. Manajer pemasaran mengeluh strategi mereka selalu dipatahkan oleh keputusan sepihak Bramantio yang tidak berdasarkan data. Manajer SDM mengeluh bahwa ia tidak punya kuasa untuk menindak pelanggaran etika yang dilakukan oleh orang-orang titipan. Arga mendengarkan semuanya. Selama 3 jam, ia membedah masalah perusahaan dari akar-akarnya. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia fokus pada solusi. Baik, kata Arga setelah semua selesai bicara. Ini rencana saya dalam 100 hari ke depan. Pertama, tim audit akan menyelesaikan tugasnya. Kedua, kita akan merombak total alur birokrasi. Tidak ada lagi keputusan putra mahkota. Semua berdasarkan kinerja dan data. Ketiga, Arga menatap manajer IT. Ajukan anggaran penuh untuk memperbarui sistem. Saya setujui hari ini juga. Keempat, untuk SDM, pecat semua karyawan fiktif dan titipan yang tidak bekerja. Ganti mereka dengan orang-orang kompeten. Beri kesempatan promosi internal bagi yang berprestasi. Para manajer menatapnya dengan takjub. Masalah yang mereka hadapi bertahun-tahun diselesaikan solusinya dalam hitungan menit. Ini tidak akan mudah, kata Arga di akhir rapat. Kita harus bekerja keras. Tapi kali ini, kalian bekerja keras untuk perusahaan,
bukan untuk memperkaya satu keluarga. Saya bersama kalian. Mari kita kembalikan kejayaan Cipta Jaya. Rapat ditutup dengan optimisme yang tulus. Di lantai 15, suasana terasa aneh. Meja Rendra yang biasanya angker, kini kosong. Karyawan lain memandang ke arah meja Dina dengan campuran rasa hormat dan sedikit canggung. Dina sendiri merasa seperti sedang bermimpi. Pagi ini ia datang sebagai analis biasa yang takut dipecat, siang ini ia pulang sebagai supervisor. Keesokan harinya adalah hari pertama Dina memimpin. Ia datang lebih pagi, jantungnya berdebar. Ia takut tidak mampu. Ia takut rekan-rekannya tidak akan menghormatinya. Ia mengumpulkan timnya di ruang rapat kecil. Pagi, teman-teman, sapanya, suaranya sedikit gemetar. Aku tahu ini aneh. Kemarin aku duduk di antara kalian, dan sekarang aku di sini. Aku. Selamat, Din, potong salah satu analis senior. Kami semua ikut senang. Kamu paling pantas mendapatkannya. Iya, Din. Akhirnya kita dipimpin orang yang benar, sahut yang lain. Dina terharu. Ketakutannya sirna, digantikan rasa percaya diri. Terima kasih, teman-teman. Aku janji tidak akan menjadi seperti kalian tahu. Aku tidak bisa bekerja sendiri. Kita adalah tim. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang namanya perintah. Yang ada adalah diskusi. Pertama, kata Dina, mengambil papan tulis. Aku mau kita memetakan ulang semua proyek. Aku tahu banyak pekerjaan Rendra yang sebenarnya kalian kerjakan. Aku mau sistem kredit yang adil. Yang bekerja keras akan dapat apresiasi. Kedua, tidak ada lagi lembur sampai jam 2 pagi kecuali benar-benar darurat dan disetujui bersama. Aku mau kalian semua punya kehidupan di luar kantor. Timnya bersorak pelan. Ini adalah hal yang tidak pernah mereka bayangkan. Tantangan pertama Dina datang siang itu. Sebuah proyek besar dari klien baru, proyek yang didapat Arga, masuk. Beban kerjanya berat dan tenggat waktunya ketat. Rendra lama pasti akan langsung membaginya secara asal dan menuntut semua selesai dalam semalam. Dina mengumpulkan timnya. Oke, kita kedatangan ikan besar. Ini berat. Tapi ini kesempatan kita untuk membuktikan pada Tuan Arga bahwa dia tidak salah memilih kita. Ia membagi tugas dengan adil, berdasarkan keahlian masing-masing. Aku tidak akan hanya menyuruh. Aku akan ikut turun tangan. Kita kerjakan ini bersama. Hari itu, lantai 15 bekerja dengan intensitas tinggi, tapi tanpa rasa takut. Mereka bekerja didasari semangat tim dan rasa hormat pada pemimpin baru mereka. Dina, untuk pertama kalinya, merasa berada di tempat yang tepat. Seminggu setelah pengambil alihan, Arga menghadapi kenyataan pahit. Membersihkan perusahaan ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Korupsi Bramantio sudah mengakar begitu dalam, seperti kanker stadium 4. Banyak kontrak dengan pemasok yang ternyata dimarkup gila-gilaan, dan sebagian besar pemasok itu milik kroni-kroni Bramantio. Memutuskan kontrak itu berarti menghentikan operasional sementara. Beberapa proyek terancam mandek. Klien-klien lama yang terbiasa dengan amplop dari Bramantio mulai mempertanyakan kelanjutan kerjasama. Arga berada di bawah tekanan besar. Ia telah menyuntikkan dana darurat dari Wijaya Group untuk membayar gaji karyawan dan utang jangka pendek, tapi ia tidak bisa terus-menerus membakar uang. Cipta Jaya harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Suatu malam, Pak Haris menemuinya di kantor.
Arga tanpa kelelahan memijat pelipisnya di depan tumpukan dokumen legal. Tuan muda, ini lebih rumit dari yang kita duga. Kroni-kroni Bramantio mulai melawan. Mereka mengancam akan menuntut kita jika kita memutus kontrak secara sepihak. Tuntut balik, kata Arga tanpa ragu. Tunjukkan bukti markup dan kolusi mereka. Kita tidak akan bernegosiasi dengan preman. Tapi Tuan, operasional kita bisa lumpuh. Hanya sementara, potong Arga. Saya lebih baik menghentikan proyek selama sebulan dan membersihkan semua parasit daripada membiarkan mereka terus menggerogoti kita dari dalam. Cari pemasok baru yang bersih. Tawarkan mereka kontrak yang adil. Dan klien, tanya Pak Haris. Klien yang pergi karena tidak bisa main mata lagi, biarkan mereka pergi. Kita tidak butuh klien seperti itu, tegas Arga. Fokus cari klien baru. Gunakan nama Wijaya Group untuk menjamin kualitas kita. Ini saatnya Cipta Jaya membangun reputasi baru yang berdasarkan integritas. Ini adalah pertaruhan besar. Arga mempertaruhkan reputasinya dan uang Wijaya Group untuk membersihkan nama ayahnya. Arga juga menghadapi perlawanan dari dalam. Tidak semua karyawan senang dengan perubahan. Beberapa yang terbiasa bekerja santai di bawah sistem nepotisme lama, kini dituntut untuk benar-benar bekerja. Mereka mulai menyebarkan gosip bahwa Arga adalah pemimpin muda yang kejam dan idealis. Arga tahu ini. Ia memanggil manajer SDM yang baru. Kita sedang dalam masa transisi. Yang tidak mau ikut berlari akan tertinggal. Lakukan evaluasi kinerja menyeluruh dalam 30 hari. Yang berkinerja baik, beri bonus. Yang tidak mau beradaptasi, tawarkan mereka paket pensiun dini. Kita butuh tim yang solid. Di tengah badai restrukturisasi, Arga butuh sebuah kemenangan untuk membangkitkan moral. Kemenangan itu datang dari divisi perencanaan. Proyek besar yang ditangani oleh tim Dina hampir selesai. Proyek itu adalah proposal untuk membangun sistem Smart City untuk sebuah pengembang properti raksasa, klien baru yang sangat penting. Dina dan timnya telah bekerja siang malam. Tidak dengan paksaan, tapi dengan semangat. Dina sendiri yang mempresentasikan proposal akhir di depan Arga, Pak Haris, dan perwakilan klien. Ia gugup, tapi ia menguasai materi. Ia memaparkan setiap detail analisis dengan percaya diri, menjawab setiap pertanyaan teknis dengan lugas. Ia bahkan memberikan beberapa ide inovatif yang tidak terpikirkan oleh tim Arga sebelumnya. Klien itu sangat terkesan. Ini adalah proposal terbaik yang pernah kami terima, kata CEO klien tersebut. Jauh lebih mendalam dan visioner. Kami putuskan, proyek ini jatuh ke tangan PT Cipta Jaya. Itu adalah proyek bernilai triliunan rupiah. Proyek bersih pertama yang didapat perusahaan di bawah manajemen baru. Setelah klien pergi, Arga menjabat tangan Dina dengan erat. Luar biasa, Dina. Kamu dan timmu luar biasa. Kami hanya melakukan pekerjaan kami, Pak Arga, kata Dina merendah. Tidak. Kalian melakukan lebih dari itu, kata Arga. Kalian membuktikan bahwa perusahaan ini masih punya taji. Kalian memberikan kita kemenangan pertama. Ini sangat berarti. Kabar kemenangan itu segera menyebar ke seluruh perusahaan. Bonus besar cair untuk tim perencanaan. Moral karyawan yang sempat goyah, kini kembali terangkat. Mereka melihat bukti nyata bahwa kinerja baik benar-benar dihargai. Mereka melihat bahwa pemimpin baru mereka tahu apa yang ia lakukan. Perlahan tapi pasti, roda perusahaan mulai berputar ke arah yang benar.
Pemasok-pemasok baru yang bersih mulai masuk. Klien-klien lama yang korup pergi, tapi klien-klien baru yang bonafit mulai berdatangan, tertarik oleh reputasi integritas Wijaya Group. Dina kini menjadi salah satu manajer kunci yang paling dipercaya Arga. Ia sering dilibatkan dalam rapat-rapat strategis. Dari seorang analis yang tertindas, ia telah bertransformasi menjadi seorang pemimpin wanita yang tangguh dan dihormati. Melanjutkan 5 bab terakhir sebagai penutup cerita. Sementara PT Cipta Jaya mulai membangun kembali fondasinya, apa yang terjadi pada para tiran yang telah digulingkan? Berita tentang penangkapan Bramantio Wiguna menjadi berita utama di beberapa surat kabar bisnis. Ia didakwa dengan pasal berlapis, penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Dengan bukti tak terbantahkan yang disajikan oleh tim hukum Wijaya Group, Bramantio tidak bisa mengelak. Di pengadilan, ia tampak tua dan kalah. Keangkuhannya telah luntur. Ia mencoba menyalahkan Rendra, menyalahkan sistem, menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Namun, hakim tidak terpengaruh. Bramantio Wiguna divonis 15 tahun penjara dan seluruh aset haramnya disita oleh negara untuk dikembalikan ke perusahaan. Sedangkan Rendra, nasibnya berbeda namun sama tragisnya. Sesuai perintah Arga, ia dilepaskan di jalanan tanpa apa-apa. Kartu kredit diblokir, mobil disita, akses ke rekening dibekukan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Dia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya. Tapi begitu mereka tahu dia bangkrut dan ayahnya di penjara, semua pintu tertutup. Dia dianggap sebagai pembawa sial. Setelah seminggu tidur di jalan dan mengemis, Rendra terpaksa menjual jam tangan emasnya, satu-satunya yang tersisa, untuk menyewa kamar kos kecil dan makan. Ia mencoba melamar pekerjaan. Tapi seperti yang Arga katakan, namanya sudah tercemar. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Akhirnya, ia mendapatkan pekerjaan. Bukan di kantor ber-AC, tapi sebagai kuli angkut di sebuah pasar induk. Pekerjaan fisik yang berat, di bawah terik matahari, dengan bayaran harian yang pas-pasan. Setiap hari ia mengangkat karung beras dan sayuran, pekerjaan yang dulu ia anggap hina. Suatu sore, saat sedang beristirahat, ia melihat Dina lewat di seberang jalan. Dina kini tampak berbeda. Mengenakan blazer yang rapi, ia keluar dari mobil perusahaan, terlihat percaya diri saat berbicara dengan beberapa klien. Rendra cepat-cepat menyembunyikan wajahnya di balik topi lusuhnya. Ia malu. Saat itulah ia akhirnya mengerti. Ia teringat kata-kata Arga. Ini adalah hukumannya. Bukan penjara, tapi kehidupan nyata. Ia harus memulai dari nol, dari titik terendah. Mungkin, seperti yang Arga harapkan, suatu hari nanti ia akan mengerti arti kerja keras. 3 bulan telah berlalu. PT Cipta Jaya Aditama mulai stabil. Arga telah berhasil merestrukturisasi utang dan memulihkan arus kas. Budaya perusahaan telah berubah drastis. Tidak ada lagi ketakutan, yang ada adalah kolaborasi. Suatu sore, Arga mengajak Dina bertemu di roof garden gedung kantor. Ini adalah area yang dulu tertutup, hanya untuk Bramantio, kini dibuka untuk semua karyawan. Bagaimana kabarmu, Dina? Sapa Arga sambil menyerahkan secangkir kopi. Baik, Pak Arga. Sangat baik, jawab Dina, tersenyum. Tim kami baru saja memenangkan tender proyek kedua. Aku dengar. Selamat, kata Arga. Mereka berdiri memandang matahari terbenam. Aku memanggilmu ke sini bukan sebagai atasan dan bawahan. Aku ingin berterima kasih.
Dina bingung. Terima kasih untuk apa, Pak? Bapak yang sudah mengubah hidup saya. Tidak, kata Arga. Kamu yang membantuku. Kamu adalah orang pertama di perusahaan ini yang menunjukkan kebaikan padaku saat aku bukan siapa-siapa. Kamu adalah bukti bahwa di tengah sistem yang paling busuk sekalipun, masih ada orang baik yang bertahan. Kamu adalah alasanku memutuskan untuk menyelamatkan perusahaan ini, bukan hanya melikuidasinya, lanjut Arga. Hari itu, saat aku melihatmu ditindas, aku bisa saja pergi dan membiarkan perusahaan ini hancur bersama semua orang di dalamnya. Tapi kebaikanmu mengingatkanku bahwa perusahaan ini bukan hanya Bramantio dan Rendra. Ada orang-orang seperti kamu yang pantas diselamatkan. Dina terdiam, terharu mendengar pengakuan Arga. Jadi, terima kasih, Dina, kata Arga tulus. Karena telah menjadi kompas moral bagi saya hari itu. Saya hanya melakukan apa yang benar, Pak, jawab Dina pelan. Dan itulah yang membuatmu menjadi pemimpin yang hebat, balas Arga. Tetaplah seperti itu. Mereka berdua terdiam, menikmati senja. Mereka adalah dua orang dari dunia yang sangat berbeda, yang dipertemukan oleh takdir yang aneh. Seorang pewaris kaya yang menyamar dan seorang analis yang tertindas, kini berdiri bersama sebagai rekan, membangun kembali sebuah warisan. Setahun kemudian, PT Cipta Jaya Aditama mengadakan perayaan ulang tahunnya yang ke-30. Aula utama yang dulu menjadi saksi bisu kejatuhan Bramantio, kini dihias dengan nuansa biru dan putih yang cerah, warna baru perusahaan. Arga berdiri di panggung, tapi kali ini ia tidak sendiri. Ia didampingi oleh seluruh manajer barunya, termasuk Dina, yang kini telah dipromosikan lagi menjadi Kepala Divisi Perencanaan dan Strategi Korporat. Setahun yang lalu, Arga memulai pidatonya. Kita berkumpul di ruangan ini dalam ketidakpastian. Kita menghadapi kebangkrutan, pengkhianatan, dan budaya yang hancur. Hari ini, saya bangga mengumumkan bahwa PT Cipta Jaya Aditama tidak hanya selamat. Kita. Layar di belakangnya menampilkan data. Kita mencatat laba bersih pertama kita dalam 5 tahun terakhir. Aula meledak dalam tepuk tangan yang meriah. Para karyawan bersorak. Ini adalah kemenangan mereka bersama. Ini bukan pencapaian saya, lanjut Arga. Ini adalah pencapaian kalian. Kalian yang percaya pada perubahan. Kalian yang bekerja keras dengan integritas. Kalian yang telah membangun kembali rumah kita bersama. Ayah saya mendirikan perusahaan ini dengan mimpi untuk membangun negeri. Mimpi itu telah dikhianati dan ternoda. Tapi hari ini, kita semua telah membersihkannya. Kita melanjutkan warisan itu. Bukan hanya warisan berupa gedung dan uang, tapi warisan berupa integritas, kerja keras, dan rasa hormat. Arga mengangkat pialanya. Untuk PT Cipta Jaya Aditama. Untuk awal yang baru. Untuk awal yang baru, sahut seluruh karyawan. Pesta malam itu penuh dengan tawa dan optimisme. Karyawan yang dulu takut menatap mata atasan mereka, kini bisa bercanda langsung dengan CEO mereka. Arga berbaur, menyapa satu persatu karyawannya, mendengarkan cerita mereka. Ia bukan lagi tuan muda Arga yang ditakuti, tapi Pak Arga, pemimpin yang mereka hormati. Beberapa minggu setelah perayaan itu, saat Arga sedang meninjau lokasi proyek Smart City yang dulu dimenangkan oleh tim Dina, seorang pekerja konstruksi menghampirinya. Pekerja itu mengenakan helm dan rompi proyek, wajahnya tertutup debu dan keringat. "Permisi, Tuan," kata pekerja itu dengan suara serak dan ragu-ragu. Arga menoleh. "Ya, ada yang bisa saya bantu?"
Pekerja itu membuka helmnya. Wajahnya kotor dan tampak jauh lebih tua dari usianya, tapi Arga masih bisa mengenalinya. Rendra. Arga terkejut sejenak. Ia tidak menyangka akan bertemu Rendra di sini, di salah satu proyeknya, bekerja sebagai kuli. Rendra tampak ketakutan, seolah mengira Arga akan langsung memecatnya. Tuan Muda Arga, saya bekerja di sini. Sebagai pekerja harian. Saya mohon, jangan pecat saya. Saya butuh pekerjaan ini. Arga mengamati Rendra. Pria di depannya bukanlah Rendra yang angkuh yang ia temui setahun lalu. Pria ini tampak rapuh, lelah, dan tulus. Tangannya kapalan dan kotor. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Tanya Arga, nadanya tenang. 3 bulan, Tuan. Saya sudah bekerja di banyak tempat. Di pasar, di pelabuhan. Sekarang di sini. Saya dengar ini proyek Cipta Jaya. Apakah kamu bekerja dengan baik? Potong Arga. Saya bekerja keras, Tuan. Saya bersumpah. Mandor saya bisa ditanya. Saya tidak pernah mengeluh, kata Rendra cepat. Arga diam sejenak. Setahun yang lalu, saya bilang padamu untuk memulai dari nol dan belajar arti kerja keras. Sepertinya kamu benar-benar melakukannya. Rendra menunduk. Saya sadar, Tuan. Saya salah. Saya brengsek. Saya minta maaf atas semua yang saya lakukan pada Tuan, dan pada Dina, pada semua orang. Air mata mengalir di pipinya yang kotor. Ini bukan air mata histeris, tapi air mata penyesalan. Arga menghela napas. Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua, Rendra. Tapi kesempatan itu harus diraih, bukan diberikan. Arga menatap mandor proyek yang dari tadi memperhatikan. Mandor. Siapa nama pekerja ini? Rendra, Pak, jawab mandor itu. Dia pekerja paling rajin yang saya punya. Tidak pernah telat, tenaganya kuat. Arga kembali menatap Rendra. Lanjutkan pekerjaanmu. Bekerjalah dengan jujur. Buktikan bahwa kamu benar-benar berubah. Bukan padaku, tapi pada dirimu sendiri. Rendra tidak percaya. Jadi, saya tidak dipecat. Saya tidak memecat orang yang bekerja keras, kata Arga. Ia menepuk bahu Rendra. Selamat bekerja. Arga berbalik dan melanjutkan inspeksinya. Rendra menatap punggung Arga yang menjauh. Ia kemudian memakai kembali helmnya, menyeka air matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia mendapatkan pekerjaannya bukan karena nama ayahnya, tapi karena keringatnya sendiri. Seminggu kemudian, Arga kembali ke lobi PT Cipta Jaya Graha, tepat setahun 1 minggu setelah hari pertamanya bekerja. Lobi itu kini terlihat lebih cerah. Lampu gantungnya masih sama, tapi suasananya berbeda. Karyawan berlalu lalang dengan senyum, saling sapa dengan ramah. Arga masuk, masih mengenakan kemeja katun sederhana. Itu adalah kebiasaan yang ia pertahankan untuk mengingatkannya dari mana ia berasal. Ia masuk ke lift. Di dalam lift, ada beberapa karyawan baru, junior analis seperti dirinya dulu. Mereka tidak mengenalinya. Gila ya, kerja di sini, kata salah satu analis muda itu pada temannya. CEO kita, Pak Arga, katanya keren banget. Dia sering turun langsung ke lantai kita. Iya, dan katanya supervisor divisi strategi kita, Bu Dina,
dulu analis biasa kayak kita. Gila, jenjang karirnya cepat banget. Katanya di sini yang penting kinerja, bukan orang dalam, sahut temannya. Arga tersenyum tipis mendengarnya. Pintu lift terbuka di lantai 15. Lantai itu kini tertata rapi. Meja-meja tidak lagi berdesakan. Komputer-komputer semua baru. Di sudut, di bekas meja Rendra, kini ada ruang istirahat kecil dengan mesin kopi. Arga berjalan melintasi ruangan, menyapa karyawan. Mereka menyapanya kembali dengan hormat namun akrab. Pagi, Pak Arga. Ia tiba di depan sebuah kantor baru di sudut, kantor kepala divisi. Ia mengetuk pintu. Permisi, Bu Dina. Punya waktu sebentar. Dina mendongak dari pekerjaannya dan tertawa. Pak Arga. Jangan begitu. Masuk saja. Hanya ingin mengecek, kata Arga, bersandar di pintu. Bagaimana rasanya memimpin divisi terbesar di perusahaan ini? Berat, aku Dina sambil tersenyum. Tapi menyenangkan. Aku tidak pernah membayangkan ini setahun yang lalu. Aku juga, kata Arga. Setahun yang lalu, aku dipecat dari ruangan ini. Keduanya tertawa. Terima kasih sudah percaya padaku, Pak Arga, kata Dina tulus. Terima kasih sudah bertahan, Dina, balas Arga. Arga menatap keluar jendela, ke arah kota Jakarta. Perjalanannya masih panjang. Membersihkan perusahaan adalah satu hal, membuatnya menjadi yang terbaik di negeri ini adalah tantangan berikutnya. Tapi kini, ia tidak sendirian. Ia punya tim yang solid. Ia punya orang-orang seperti Dina di sisinya. Baru sehari kerja ia dipecat. Tapi seminggu kemudian ia kembali. Dan hari itu, bukan hanya kantor yang gempar. Hari itu adalah hari di mana takdir sebuah perusahaan berubah selamanya. Dan bagi Arga, itu barulah awal yang sebenarnya.